Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevina Reski dengan NIM 01021282328111. Di sini saya akan membahas chapter 4 mengenai teori pertumbuhan ekonomi regional. Tujuan dan manfaat teori pertumbuhan. Tujuan utama teori pertumbuhan ekonomi regional adalah untuk membahas secara rinci dan mendalam bagaimana faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu regional. Nah, teori ini juga membahas secara rinci bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan ketimpangan pembangunan daerah. Model pertumbuhan ekonomi daerah. Yang pertama, model basis ekspor. Model ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya nilai keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Apabila suatu daerah mampu mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor yang memiliki keuntungan kompetitif, maka pertumbuhan ekonomi daerahnya akan meningkat dengan cepat. Yang kedua adalah model interregional income. Pada model ini, ekspor dan perdagangan antar daerah diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam perekonomian daerah bersangkutan, dan fluktuasinya ditentukan oleh perkembangan perdagangan antar daerah. Yang ketiga adalah model Shifter. Nah, pada model ini merupakan penguraian secara matematis atas peningkatan nilai tambah yang melambangkan pertumbuhan ekonomi pada regional bersangkutan dalam periode tertentu. Melalui penguraian secara matematis ini, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penentu apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan. Yang keempat adalah model neoklasik spasial. Pada model ini, pertumbuhan ekonomi regional ditentukan oleh kemampuan regional yang bersangkutan untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi tidak hanya ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, namun juga dipengaruhi oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal yang terjadi karena adanya perbedaan upah dan hasil pengembalian investasi antar daerah. Yang kelima adalah model penyebab berkumulatif. Menurut model ini, ketimpangan pembangunan daerah hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah yang secara intensif memang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Apabila upaya ini dilakukan ataupun diserahkan kepada mekanisme pasar, maka dapat diperkirakan ketimpangan ekonomi antar daerah akan tetap terus meningkat seiring dengan peningkatan proses pembangunan ekonomi nasional. Keenam adalah model kota dan desa. Menurut teori, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh adanya sinergi yang kuat antara ekonomi daerah pedesaan dan ekonomi daerah perkotaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan hasil sektor pertanian digunakan oleh kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Begitupun sebaliknya, hasil sektor industri digunakan oleh sektor pertanian. Pemilihan model pertumbuhan ekonomi regional yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, orientasi pembangunan nasional suatu negara. Apabila orientasi pembangunan nasional suatu negara lebih mengarah kepada sistem ekonomi liberal, maka teori pertumbuhan seperti neoklasik akan lebih sesuai. Namun, apabila orientasi pembangunan nasional suatu negara lebih mengarah kepada sistem ekonomi sosialis, yang dimana campur tangan pemerintah lebih dominan, maka teori penyebab berkumulatif yang didasarkan pada teori ekonomi Keynes akan lebih sesuai. Yang kedua adalah kondisi geografis dan struktur ekonomi daerah. Seperti halnya Indonesia yang mendapatkan julukan Bhinneka Tunggal Ika, nah, Indonesia lebih cocok kepada teori pertumbuhan seperti export base dan juga teori pertumbuhan shift share, karena kedua teori ini memanfaatkan keuntungan komparatif daerah dan potensi khusus daerah untuk pertumbuhan ekonomi regional.